Baik, perkenalkan saya Victoria Reginalia Lutfi dengan NIM 2302415. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan mata kuliah Artificial Intelligence dosen pengampu Christopher Simanjuntak. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Tujuannya ialah untuk menemukan solusi yang efektif untuk permasalahan yang dihadapi suatu organisasi atau individu. Proses ini dilakukan secara sistematis agar keputusan lebih rasional dan tepat sasaran. Kita masuk kepada fase pengambilan keputusan yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah intelligence phase atau fase intelijen pengenalan masalah, yakni tujuannya untuk mengidentifikasi dan memahami masalah yang ada. Kedua ada design phase, yaitu perancangan solusi dengan tujuannya untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi yang memungkinkan. Ketiga ada choice phase, yaitu fase pemilihan. Tujuannya untuk memilih solusi terbaik untuk diimplementasikan. Kita masuk kepada intelligence phase, fase pengenalan. Intelligence phase adalah fase pertama dalam proses pengambilan keputusan, di mana fokus utamanya adalah membangun pemahaman terhadap situasi atau kondisi yang dihadapi. Pada tahap ini, pengambil keputusan berusaha mengamati lingkungan, mengumpulkan informasi, serta mendeteksi adanya masalah atau peluang yang membutuhkan respon. Fase ini bukan hanya soal menemukan masalah, tetapi juga tentang memahami konteks, seperti faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi situasi. Dengan kata lain, intelligence phase adalah upaya untuk membentuk dasar pengetahuan agar keputusan yang diambil nanti tidak salah arah. Tahapan pengenalan masalah ada yang pertama identifikasi masalah, yakni menemukan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kedua ada klasifikasi masalah, yakni mengelompokkan masalah apakah terstruktur, semi, atau tidak terstruktur. Ketiga ada penguraian masalah, yakni memecah masalah kompleks menjadi bagian kecil agar lebih jelas. Dan keempat, ada kepemilikan masalah, yakni menentukan pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah. Kita masuk kepada design phase, fase perancangan. Design phase merupakan fase yang berorientasi pada kreativitas dan analisis. Setelah masalah atau situasi dipahami, pengambil keputusan masuk ke tahap merancang berbagai kemungkinan solusi. Fase ini menuntut kemampuan untuk berpikir divergen atau menciptakan banyak opsi, sekaligus konvergen atau menyaring dan menilai opsi. Design phase bukan hanya soal memilih di antara beberapa solusi, tetapi juga tentang bagaimana solusi itu dapat dibentuk, dimodelkan, dan disimulasikan agar sesuai dengan kondisi nyata. Oleh karena itu, fase ini sering dianggap sebagai proses eksperimental, di mana ide-ide diuji secara logis belum dipilih. Tahapan merancang dan menilai berbagai alternatif solusi. Yang pertama ada pengembangan alternatif solusi, yaitu menyusun beberapa opsi pemisahan masalah. Kedua ada evaluasi kelayakan solusi, dengan menilai apakah setiap alternatif realistis untuk dijalankan. Dan yang terakhir ialah analisis risiko dan keuntungan, yaitu dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari tiap pilihan. Selanjutnya kita masuk pada fase yang ketiga, yaitu choice phase atau fase pemilihan. Choice phase adalah fase pengambilan keputusan yang sebenarnya, di mana pengambil keputusan harus menentukan satu alternatif terbaik dari berbagai opsi yang telah dirancang. Fase ini sangat terkait dengan pertimbangan rasional, preferensi, serta kriteria evaluasi yang sudah ditentukan. Selain itu, choice phase juga melibatkan komitmen terhadap keputusan yang dipilih, sebab hasilnya akan membawa konsekuensi nyata, dan fase ini juga tidak hanya berhenti pada pemilihan alternatif, tetapi juga menekankan pentingnya keberanian dan tanggung jawab dalam menjalankan keputusan yang sudah diambil. Choice phase memiliki 3 tahapan. Tahapan pemilihan dan penerapan keputusan yang terdiri dari pemilihan alternatif terbaik,
yakni pemilih solusi yang paling sesuai dari alternatif yang ada. Kedua, ada implementasi kegiatan, yakni melaksanakan solusi yang dipilih. Dan yang terakhir ialah evaluasi hasil, yakni dengan memantau apakah keputusan efektif atau perlu hasil yang berkelanjutan. So, ini presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.